Perkenalkan, saya Darwin. Hari ini saya ingin sharing mengenai sistem development dengan pendekatan praktiker. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, requirements gathering, database design, application design, dan changeover strategi. Bagaimana memulai requirement gathering? Kita lihat dari gambar ini. Sebelum memahami gambar ini, kita harus tahu dulu arti dari requirement gathering itu apa. Yaitu mengumpulkan requirement, kebutuhan-kebutuhan si pengguna. Kita lihat dari yang pertama. Biasanya pengguna atau customer itu dia akan menjelaskan kebutuhannya tidak secara menyeluruh atau bisa jadi ketidakmampuannya untuk menjelaskan secara mendetail, dan itu adalah hal yang normal. Contohnya, customer menjelaskan dia ingin ayunan atau dia ingin tempat duduk seperti ini. Jadi kita selaku developer atau orang yang mengembangkan sistem, kita akan menangkap ayunan. Berarti kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, setelahnya kita memahami, barulah akan didiskusikan dengan project leader. Project leader, pemahamannya adalah ayunan. Berarti tali yang pertama gantung di sini, yang tali yang pertama, tali yang kedua itu gantung di dahan yang berbeda, seperti ini. Project leader akan jelaskan kepada sistem analisnya. Sistem analis menangkap atau memahami bahwasanya ayunan itu, oke, kita pasangnya seperti ini. Jadi pohon itu ditebang bagian tengahnya, kita buat bagian tubuhnya kosong, supaya nanti si ayunan ini bisa dimasukkan ke bagian tengah, tidak makan space. Nah, giliran si programmer, ketika menulis programnya, ayunan digantung. Kata gantung ataupun diikat, maka mengasumsikan, oke, yang penting kita ikat aja ini, ayunannya ya diletakkan aja di lantai. Ini udah masalah komunikasi kan? Nah, business consultant, dia mendeskripsikannya berbeda lagi, ayunan. Business consultant, nah dia mungkin berpikir secara lebih eksklusif, ayunan itu ada di taluk sofa. Project documenter, dia blank. Dia mendengar apa yang menjadi requirement tersebut kayaknya kok agak rancu atau terlalu kompleks, atau bahkan kalimat yang disampaikan itu kurang bisa dipahami, sehingga dia blank. Kemudian pada saat instalasi, selesai programnya, rupanya hanya sisa satu tali. Kan ayunan, nggak dibilang harus ayunannya tempat duduknya kayak gimana. Jadi yang diinstal ya seperti ini, hanya tali doang. Giliran customer pada saat mau ditagi, ekspektasinya adalah pasti ayunannya itu, wah ini seperti roller coaster ya. Nggak salah dong si customer. Dia kan boleh berandai-andai. Karena bisa jadi customer itu dia mengharapkan A, tetapi ekspektasinya secara dari lubuk hatinya adalah harusnya dia memberikan yang lebih, yang berbeda kepada saya. Kan saya udah bayar. Nah, ternyata giliran tim support, dia nggak tahu mau support apa. Kebingungan IT supportnya. Padahal ngomong panjang lebar, si customer dia cuma mau ayunan yang sederhana. Yang penting ada tali, ada ban. Gitu aja. Kan ini bisa diduduki. Nah, jadi di sini adalah requirement gathering. Tantangan yang paling besar itu adalah di bagian komunikasinya. Jadi kita harus jelas apa yang dibutuhkan. Harus dilakukan tindakan feedback atau iteratif requirement gathering. Jadi supaya apa yang dijelaskan oleh customer dipahami, ditulis, kemudian dikonfirmasi sekali lagi kepada si customer supaya tidak terjadi miskomunikasi. Karena kalau miskomunikasi sudah terjadi, maka efeknya adalah wasting time. Karena udah ini kan perjalanan, ini adalah perjalanan waktu. Sampai ujung-ujung ternyata salah. Jadi input, ini output udah berbeda jauh sekali. Oleh karenanya, dalam requirement gathering sangat diharapkan melakukan penulisan atau dokumentasi. Nah, bisa jadi dokumentasi awal itu ya kita sekedar tulis di buku agenda atau catatan, kita tulis dulu, terakhir harus kita rapikan. Ada kondisi tertentu, customer dia menjelaskan A, B, C, D.
Setelahnya, dia akan mengulang lagi. A, B. Jadi dia cerita, ngobrol-ngobrol, ulang lagi A. Jadi padahal waktu yang dihabiskan, misalnya dalam proses requirement gathering memakan waktu 2 jam. Dari 2 jam itu, kalau kita kompleks, cukup setengah jam saja, itu udah terkumpul semuanya. Hanya karena mungkin namanya komunikasi itu kan butuh basa-basi, ngobrol supaya tercipta rapport building atau kepercayaan satu sama lain. Nah, di sanalah kadang informasi yang didapat itu bisa tumpang tindih. Oleh karenanya, requirement gathering setelah selesai, kita harus tulis kembali, analisa kembali. Mana yang double, atau bisa jadi mana yang janggal. Dari kejanggalan itu harus kita tulis, nantinya akan dilakukan komunikasi kembali, lakukan requirement gathering kembali. Dari gambar ini merupakan pendekatan yang pakai kartu. Jadi kita tulis ini title-nya, deskripsinya apa? Jadi show current deals, oke, ini deskripsinya. Book package, ini deskripsinya, seperti itu. Nggak butuh tulis sampai ke hal teknis, yang penting secara fungsionalnya. Arti dari fungsional adalah kebutuhannya, apa fungsinya. Ini kan fungsinya, kata kunci ada show, book, lakukan booking, arrange. Nah, kurang lebih seperti ini. Prinsipnya adalah gunakan kata yang paling sederhana. Okay, thanks for coming back to me. I'll get to these questions in just a bit, but I thought of something else I forgot to mention earlier. Nah, di sini ini yang disebut iterative requirement gathering. Ini ada dua kondisi. Bukan berarti dia forgot, dia lupa. Ini kan untuk lebih nyaman ya dengan berkomunikasi kepada si customer. Jadi kita melendahkan hati kita, yaitu mengatakan lupa, padahal sebenarnya kita udah analisa. Bisa jadi yang dikatakan customer itu ada kesalahan, atau bisa jadi salah logik tidak bisa dibuat ke dalam sistem. Oleh karenanya, harus dilakukan iteratif requirement gathering. Iteratif itu artinya perulangan. Kita jumpa kembali, diskusi lagi kembali, tetapi bukan bahas dari awal. Melanjutkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam proses requirement gathering. And now I've select the dates for the booking. Okay, so now I display a calendar widget. Nah, you pretend to be your software. Jadi di sini, sebelum software itu selesai dibuat, sistem atau software atau application, kita harus bisa membayangkan nanti dari requirement yang telah didapatkan, kurang lebih tampilannya seperti gimana. Jadi kita langsung berimajinasi. Kita membayangkan, kita menceritakan nantinya tampilannya bakalan ada widget akan seperti ini. Jadi harus mampu menjelaskan output nantinya. Jadi kurang lebih. Oleh karenanya, orang yang melakukan requirement gathering seharusnya punya pengalaman dalam pembuatan sistem sebelumnya. Misalnya sebagai project leader atau sistem analis. Atau bisa jadi developer itu sendiri. Yang penting adalah harus memegang pengalaman tertentu. Nah, muncul pertanyaan, jadi bagaimana untuk memulai requirement gathering kalau bagi seorang fresh graduate ingin terjun ke dalam sistem development? Ya, mudah aja. Kita bisa menggandeng atau mengajak senior lakukan requirement gathering. Jadi apapun itu tetap ada starting point-nya. Requirement gathering itu berarti kan informasi yang didapatkan disebut sebagai user story atau istilah lain adalah narasi. Jadi kita buat dalam bentuk ini card yang seperti ini. Ini udah disebut satu narasi atau user story. Dengan catatan, user story itu harus mendeskripsikan satu hal di mana software itu needs to do for the customer. Cocok digunakan menjadi kebutuhan bagi si customer. Ini kan merupakan kebutuhan. Show current deal, ini kebutuhan. Book package, kebutuhan. Bayangkan, kalau bisa di-input ke dalam sistem, tetapi nggak bisa di-show, nggak bisa ditampilkan. Ibaratnya, beri kucing dalam karung. User story juga harus dituliskan dengan bahasa yang dipahami oleh customer. Bisa ditulis kembali oleh si customer. Haruslah pendek.
Jadi kalau bisa jangan lebih dari 3 kalimat. Kenapa? Semakin pendek kalimat, maka akan semakin lebih teliti. Nah, seperti ini. The website will show calendars to the audience orbit user. Simple. Dari kalimat ini kan satu kalimat semuanya. Kita udah tahu, narasi ini adalah bisa menampilkan kesepakatan yang sedang berjalan. Perjanjian. User story jangan dibuat dalam bentuk long essay, kalimat yang terlalu panjang seperti paragraf. Jangan menggunakan istilah teknikal yang tidak familiar dengan customer dan tidak butuh menjelaskan teknologi secara spesifik. Kenapa? Karena customer dia nggak penting apa teknologinya. Yang penting adalah apa yang bisa dia dapatkan nantinya setelah dilakukan pembayaran. You should be able to check each box for each of your user stories. Nah, di sini ini harus semuanya bisa tercentang. Harus pastikan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tahapan berikutnya dari requirement gathering adalah estimasi waktu. Jadi dari narasi yang ada, contohnya ini narasi atau modul. Nah, setelahnya kita tentukan untuk pembuatan ini butuh berapa hari. Nah, setelahnya kita sudah buat semuanya estimasi, barulah kita akan hitung ulang kembali berapa banyak jumlah PIC atau anggota yang akan melakukan develop ini. Tidak semua hal harus dilakukan secara serial. Artinya, kita menjumlahkan, berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 5 tambah 4, dijumlahkan semuanya, maka inilah jumlah harinya. Wah, kalau itu sih gawat. Kenapa? Bayangkan aja kalau ini semuanya 2 hari. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kali 2, 24 hari. Itu kalau secara serial. Kalau satu orang yang kerjakan. Tapi kalau 2 orang kerjakan, tetap 24 hari, itu udah tidak masuk akal. Pastinya di bawah 24 hari. Kalau 3 orang gimana? Semakin pendek lagi. Jadi oleh karenanya, dalam menghitung estimasi waktu, harus disesuaikan atau diselaraskan dengan banyaknya orang yang akan melakukan pengembangan sistem tersebut. Big story, ini user story maksudnya. Big story, kita harus buat menjadi small story. Kalau terlalu besar ceritanya, maka tingkat ketelitian dalam melakukan analisa itu bisa miss. Nah, ini kan lebih mudah kita tulis choose sitting. Ini deskripsinya. Nah, ini seperti yang tadi ya, narasinya. Dengan story-story yang kecil ini, kita bisa susun kembali. Susun, kemudian kita analisa mana yang kurang. Oh, ada yang kurang nih di tengah. Tinggal buat lagi satu cut, kita sisipkan. Cut ini bisa dibuat dengan 2 cara. Cara pertama adalah menggunakan software atau Visio dan lain sebagainya. Atau bisa jadi kita pakai sticky note. Tergantung mana yang lebih nyaman. Prinsipnya harus ditekankan, big story kita buat menjadi small story. Setelah selesai requirement gathering, tahapan berikutnya adalah mulai memikirkan bagaimana cara mendesain data tersebut. Nah, data itu pakai apa nih nantinya? Yaitu menggunakan database. Sebelum langsung masuk ke dalam database, kita harus paham mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD ini adalah pemodelan. Jadi dari narasi ini yang tadi dibuat, kita harus pikir nanti mau simpan sebagai apa nih data tersebut. Contohnya, ini kan choose sitting. Asumsi ini adalah case untuk maskapai penerbangan. Berarti ada data customer, kemudian ada data order penerbangan. Berarti kan harus ada satu tempat, satu tabel, satu tempat penyimpanan untuk menyimpan informasi tersebut. Nah, jadi kalau di sini, ini saya ambil contoh yang lain dari instruktur fitness misalnya. Dari si student, murid, ini ada data murid, biodata murid. Kemudian ada data tentang instruktur. Kemudian course yang diambil. Jadi masing-masing itu harus tersimpan. Nah, di dalam konsep ERD itu nantinya akan dipelajari lagi yang namanya normalisasi, kemudian
hubungan kardinalitas, yaitu misalnya satu student dia bisa diajari oleh berapa instruktur dan lain sebagainya. Itu nanti akan dibahas di sesi yang lain. Nah, untuk memudahkan, bisa ditonton video saya, ERD Fundamental for Practice, Case Study Toko ABC. Ini linknya. Jadi di sini bisa kalian pelajari bagaimana cara memodelkan ERD, Entity Relationship Diagram. Di mana nanti ujung-ujungnya akan dikonversi lagi. Jadi gambar ini, pemodelan ini akan dikonvert menjadi tabel di database. Pertanyaannya, database seperti apa nih? Ada banyak database sebenarnya. Nah, jadi kalau saya pribadi pernah menggunakan 3 database ini. Yang pertama adalah MySQL. Yang kedua adalah PostgreSQL. Yang ketiga adalah Microsoft SQL Server. Tergantung mau menggunakan yang mana, tergantung kenyamanan. Setelah database design selesai, maka akan masuk ke tahapan application design. Yang didesain itu apa nih? Bisa aplikasi desktop, di mana akan dijalankan di laptop atau PC. Atau yang kedua adalah aplikasi dalam bentuk Android atau iOS. Kalau di Android kan biasanya kita carinya dari Play Store. Nah, itu di dalamnya adalah application. Misalnya kita buka download WhatsApp, WhatsApp itulah application. Terus, apa yang harus diperhatikan? Kita mulai dari desktop ini. Nah, kalau desktop, berarti kan dibuka menggunakan laptop atau PC. Nah, itu disebut sebagai desktop view. Berarti tampilan desktop. Akan tetapi, kalau dibuka menggunakan handphone atau smartphone, contohnya Chrome di dalam smartphone, kita buka website tersebut, tampilannya, kalau sama persis dengan tampilan ketika dibuka menggunakan laptop atau PC, itu kan jelek. Kita harus geser lagi. Geser ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Oleh karenanya, ada satu istilah namanya mobile view. Jadi dia ada 2 tampilan. Bedanya adalah dari sisi tata letak. Tetapi fungsinya gimana? Fungsinya sama. Ini yang disebut desktop. Oleh karenanya, karena di dalam smartphone itu kan konsepnya adalah application, jarang orang menggunakan mobile view lagi. Jadi mereka atau pengguna lebih condongnya adalah kita download dari Play Store atau dari smartphone iOS ya. Nah, cara pengembangannya itu gimana? Kalau mau membuat application berbasis application apps. Nah, yang pertama adalah bisa salah native. Native itu adalah kita bangun application tersebut dari nol. Jadi dari tidak ada application, tidak ada infrastruktur, kita coding dari nol. Yang kedua adalah dengan cara web view. Web view adalah berangkat dari si desktop ini. Jadi application itu bisa di-develop hanya dalam hitungan 1 hari. Itu pun udah lama kali, biasanya dalam hitungan jam. Sudah bisa dihasilkan satu application, di mana ketika dibuka, di-download dari Play Store contohnya, dia download, dia buka, itu dia akan yang dibuka itu di belakang layar adalah desktop view-nya. Maksud saya adalah mobile view. Oke, jadi kita nggak butuh effort terlalu besar. Kalau memang mobile view ini sudah selesai, Android kita download, web view ini akan membaca si mobile view. Maka selesai. Akan tetapi, ini bukan menjadi best practice. Best practice-nya adalah native. Akan tetapi, muncul lagi satu hal, yaitu hybrid. Hybrid ini adalah teknologi di mana kita develop satu, udah bisa dibuka di Android dan iOS. Kalau native beda, berarti native untuk Android buat satu application, native untuk iOS buat lagi satu application. Jadinya 2 application. Kalau hybrid, coding 1 kali, langsung siap 2. Jadi mana yang lebih baik? Tergantung kepada kebutuhan customer. Dia maunya gimana. Si penggunanya akan menggunakan desktop kah, baik itu PC atau laptop, atau menggunakan Android, atau menggunakan iOS. Dan berapa banyak orang, itu juga butuh dianalisa. Kenapa? Kalau memang usernya cuma 1-2 orang, dan mau cepat, ya why not? Kita bisa aja langsung ke web view, kalau application. Dan kalau memang penggunanya semuanya pakai desktop, kita cukup fokus ke desktop view. Bagaimana kalau misalnya mereka butuh bekerja secara mobile, maka dalam application desktop kita buatlah mobile view.
Jadi kembali kepada kebutuhan. Setelah menentukan model application di sini, berikutnya adalah mau diletakkan di mana application tersebut. Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah diletakkan di hosting. Yang kedua adalah VPS, Virtual Private Server. Yang ketiga adalah penggunaan SaaS, Service Base. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah hosting. Hosting ini lebih cocoknya adalah kalau kita membuat website, balik lagi kemari, kita website desktop view lah misalnya, atau mobile view ini sama. Nah, kita hendak memasukkan ke dalam satu platform. Jadi database di sini, kemudian application pun di sini. Maksudnya source code-nya mau taruh di satu tempat, maka kita bisa menggunakan hosting. Jadi, tapi kalau hosting itu berarti pintu masuknya itu harus melalui browser. Dari browser kita masuk ke ada yang namanya control panel. Biasanya pada saat kita memberi hosting akan diberikan hak aksesnya, username sama password. Jadi masuk ke control panel, kita aturlah di dalam. Model yang kedua adalah VPS, ini Virtual Private Server. Mirip dengan hosting, hanya saja kalau hosting kan butuh browser untuk masuknya. Kalau di VPS, kita tidak harus melalui browser, tetapi menggunakan terminal. Kalau di Windows namanya command prompt, contohnya ya namanya. Nah, terminal ini biasanya OS, operating system di dalam itu berbasis Linux. Jadi, apa sih kelebihan VPS dibandingkan cPanel? Secara fundamental, dia sama. Yang berbeda adalah, kalau di cPanel, berarti kita hanya bisa ikut apa fitur-fitur yang ada di dalam. Berbeda dengan VPS. VPS kita mau install sendiri, misalnya mau konfigurasi security tambahan, firewall, dan lain sebagainya. Kita bisa install sendiri. Ibaratnya server itu udah macam komputer di sendiri ya, yang bisa kita otak-atik. Itulah kelebihannya dari VPS. Pastinya kalau memang sistem atau aplikasinya udah besar, lebih bagus disarankan VPS. Model yang ketiga adalah SaaS. Jadi ini saya ambil contoh dari Google, ambil screenshot dari Google. Ini adalah Azure contohnya. Nah, di sini Azure adalah dari application kita ini, dari application design, akan dipecah. Orang yang fokus ke bagian tampilan, orang yang fokus ke bagian logic. Kalau logic itu namanya back-end. Kalau tampilan fokusnya adalah front-end. Bisa jadi kita akan kolaborasi antara hosting, VPS, atau service base. Jadi, yang back-end itu, logiker, biasanya kita bisa taruh di Azure atau back-end. Nah, terus front-end-nya itu gimana? Front-end yang fokusnya adalah tampilan. Ya, kalau mau taruh di hosting, boleh. Atau kita mau taruh juga di Azure, di satu tempat, itu juga diperbolehkan. Jadi, lebih fleksibel. Ibaratnya kalau bermain Lego, bongkar pasang itu udah mudah kali. Ini sebagai tambahan, jadi service base itu apa? Nah, sebelum kita masuk ke service base atau software as a service, dulunya itu adalah namanya private cloud. Artinya, application, data, OS, Windows atau Linux ya, virtualisasi. Ini virtualisasi adalah satu komputer, ibaratnya kita bisa buat menjadi banyak komputer secara virtual. Ada server, storage, tempat penyimpanan, dan network jaringan. Jadi semuanya ini si customer harus fasilitasi. Artinya, customer harus beri server, dia harus beri gudang tempat server, atur jaringannya, olah jaringan untuk pasang kabel, baru nanti bagian IT-nya akan fokus kemari. Jadi singkat kata, semuanya ini di-maintain oleh customer. Berikutnya, masuk ke perkembangan namanya infrastruktur as a service, yaitu customer fokus ke tiga ini aja, application, data, dan OS. Terus yang di bawah ini gimana? Tinggal cari provider aja. Mereka yang ngatur, kita tinggal subscribe. Jadi di sini kita nggak usah bingung lagi, nggak usah investasi server, luang server, jaringan, nggak usah lagi. Kemudian berkembang lagi ke platform as a service. Bahkan OS saja nggak butuh dibingungkan lagi. Ini udah dipegang oleh provider. Tugas kita hanyalah
fokus ke database sama application. Yang sekarang ini, software as a service, semuanya ini bisa diberikan kepada provider. Jadi customer tugasnya apa? Fokus hanya ke bisnis. Jadi, tadi maksud dari bagian ini, application design, service based, walaupun kita bisa fokus ke bisnis saja, semua diberikan ke provider, akan tetapi secara best practice adalah back end atau logical itu dipegang oleh tim in-house atau tim IT sendiri. Kenapa? Supaya pada saat akan dilakukan customization, customization adalah proses bisnis kan terus berkembang, terus mengalami perubahan. Bayangkan kalau ada perubahan bisnis atau skema promo contohnya, kita harus mencari provider, itu kan ribet. Jadi lebih bagus yang back end, yang paling inti itu dipegang orang sendiri. Nah, itulah konsep dari software as a service. Setelah selesai, bagaimana strategi change over? Change over ini ada dua kondisi. Kalau customer telah memiliki sistem, maka sistem yang dia pakai sekarang itu disebut old system. Sistem yang kita buat itu disebut new system. Ada 4 strategi. Strategi pertama adalah namanya direct cut over. Sistem lama langsung dihentikan, langsung switch ke sistem baru. Tetapi, kita harus pertimbangkan juga resikonya. Direct cut over ini secara resiko itu tinggi, tapi secara cost rendah. Kenapa? Bayangkan kalau sistem baru itu ternyata ada bug atau ada error. Berarti otomatis berhenti semuanya. Kalau berhenti, berarti secara resiko itu udah tinggi kali. Berarti bisnis dia itu nggak bisa berjalan. Datanya itu gimana? Stuck. Dan semuanya harus berubah menjadi manual. Secara cost mengapa murah? Karena tim yang ada di pihak customer, dia nggak usah fokus lagi kemari. Tinggal langsung lanjut ke new system. Strategi kedua adalah parallel operation. Jadi old system dijalankan, new system juga dijalankan. Parallel operation, kalau secara ini resikonya rendah. Kenapa? Kalau ada masalah, ya udah old system kan tetap berjalan, nggak ada masalah. Tetapi secara biaya tinggi. Mengapa? Katakanlah pengguna customer ada 2 orang. Nggak mungkin 2 orang itu dengan kapasitas 1 hari kerja 8 jam bisa input 2. Berarti otomatis harus dilemburkan atau menambah karyawan baru, di mana ada yang fokus ke old system, ada yang fokus ke new system. Berarti secara biaya meningkat. Strategi yang ketiga adalah pilot operation. Jadi dibagi. Ada modul di old system yang bisa dijalankan, ada yang langsung dihentikan, switch ke new system. Secara resiko, pilot operation berarti di sini menengah ya. Cost sedang, resiko pun sedang. Seperti ini. Kenapa? Karena kan kalau load kerja dari pengguna yang dimiliki oleh tim customer, dia kan udah dibagi, yang old system itu sebagian nggak di-input lagi, dia fokus ke new system. Oleh karenanya biaya pun nggak terlalu tinggi. Yang terakhir strateginya adalah phase operation. Jadi dia mirip dengan pilot operation, hanya dia bertingkat. Jadi awalnya satu modul dijalankan dulu, setelahnya modul yang kedua langsung dijalankan 2 modul sekaligus dari new system. Jadi sisa satu sistem lama, satu modul lama. Lalu secara bertingkat lagi, misalnya di minggu berikutnya, new system dijalankan lebih banyak lagi modulnya, old system semakin sedikit. Sehingga hasil pada ujung-ujungnya adalah sistem lama ditinggalkan, pelan tapi pasti. Phase operation, secara cost lebih tinggi sedikit dibandingkan pilot, dan resikonya ini sama. Pertanyaan mana yang menjadi best practice? Kembali lagi, seberapa besar ketergantungan customer terhadap old system. Nah, jadi harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, barulah bisa ditentukan mau pakai strategi direct call offer, parallel operation, pilot operation, atau phase operation. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama kita harus lakukan requirement gathering sebelum masuk langsung ke sistem development. Yang kedua baru lakukan pemodelan data, masuk ke level application, yaitu apakah mau desktop atau application, misalnya apps atau Android atau iOS. Baru yang terakhir kita fokus ke strategi. Jadi semuanya harus dilakukan secara step by step, supaya pada saat implementasi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya Darwin, terima kasih.